wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran online estimasi biaya konstruksi dan properti untuk kompetensi dasar KD 3.2 menerapkan prosedur perhitungan volume pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Nah, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama, melaksanakan perhitungan volume pekerjaan rangka dan penutup atap. Dan yang kedua adalah melaksanakan perhitungan volume pekerjaan plafon. Nah, sekarang kita akan membahas menghitung volume pekerjaan rangka dan penutup atap. Bagian atap yang dihitung volume pekerjaannya yaitu yang pertama, kita akan menghitung konstruksi kuda-kudanya. Yang kedua, kita akan menghitung pekerjaan rangka atap, baik itu pekerjaan pemasangan reng dan usuk atau kaso. Yang ketiga, kita akan menghitung pekerjaan pemasangan kayu gording dan nok. Yang keempat, kita akan menghitung pekerjaan pemasangan list plank. Dan kita akan menghitung pekerjaan pemasangan bumbungan. Dan yang terakhir adalah menghitung pekerjaan pemasangan penutup atap. Nah, bisa diperhatikan di sini sudah ada gambar rencana atapnya. Nah, di sebelah kanan ini adalah rencana penempatan kerangka atap. Di sini yang warna biru itu diasumsikan itu adalah reng, kemudian yang warna kuning adalah bumbungan, kemudian yang warna ungu adalah kuda-kuda. Kalau dilihat berarti kuda-kudanya ada 3 buah. Kemudian ada usuk dan kaso yang diberi warna biru muda dan pemasangan gording yang diberikan warna hijau. Nah, selanjutnya kita yang pertama akan menghitung pekerjaan konstruksi kuda-kudanya. Di sini diberikan sebuah rencana potongan atau gambar potongan yang bisa kalian lihat atau bisa kalian dapatkan pada gambar bestek lengkap. Nah, gambar potongan ini Bu Guru asumsikan bentuknya seperti ini, di mana ini adalah detail dari konstruksi kuda-kudanya, di mana di situ terdapat papan Ritter, silang angin, hubungan, dan berbagai macam bagian-bagian dari konstruksi kuda-kuda. Nah, kemudian di sini Bu Guru berikan gambar outline untuk konstruksi kuda-kudanya yang nantinya akan kita hitung. Nah, bagian konstruksi kuda-kuda yang akan dihitung adalah ada tiang makelar atau under, kemudian ada balok sokong, kemudian balok tunjang, kaki kuda-kuda, balok tarik, dan balok kunci. Sekarang kita mencoba menghitung volume konstruksi kuda-kudanya. Di sini diketahui jumlah konstruksi kuda-kuda yang terpasang pada rencana rangka atapnya adalah 3 buah. Nah, ini adalah outline dari konstruksi kuda-kudanya. Fungsi outline ini adalah untuk membantu kita menghitung panjang dari kayu yang kita gunakan pada konstruksi kuda-kuda. Outline ini bisa kita dapatkan pada gambar potongan dari gambar besteknya. Nah, ukuran dimensi kayu yang digunakan adalah 0,08 meter dikali 0,12 meter. Artinya kayu yang kita gunakan adalah kayu 8/12. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah volume kayu kuda-kudanya. Pertama, kita akan menghitung panjang kayu dari bagian-bagian konstruksi kuda-kuda. Yang pertama, kita hitung dulu panjang kayu dari tiang makelar atau under. Di sini di bagian outline kalian bisa lihat tiang makelar itu ditunjukkan di bagian yang ini. Nah, tingginya sudah diberikan di sini 180 cm atau 1,8 meter. Nah, berarti panjang kayu untuk tiang makelar adalah 1,80 meter. Kemudian yang kedua adalah kita cari panjang kayu balok sokong. Di sini balok sokongnya berada di bagian yang ini. Nah, di situ terdapat 2 buah balok sokong dengan panjang 1,50 meter. Maka
panjang kayu untuk balok sokong adalah 1,50 meter dikali 2 buah menjadi 3 meter. Kemudian yang ketiga itu adalah balok tunjang. Nah, balok tunjang itu posisinya berada di bagian ini. Nah, karena dia ada 2 balok tunjang dengan panjang 1 meter, maka kita kalikan 2 menjadi 2 meter. Selanjutnya adalah kaki kuda-kuda. Posisi kaki kuda-kuda berada di bagian samping ini. Nah, ini adalah kaki kuda-kuda. Nah, untuk menghitung kaki kuda-kuda, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Ya, rumus Pythagoras seperti ini. A, ini B, ini C. A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Nah, artinya kalau kita mau mencari nilai yang ini, kalian bisa hitung A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, itu rumus untuk rumus Pythagoras. Maka untuk kaki kuda-kudanya kita dapatkan perhitungannya adalah 4,16 meter untuk satu kaki kuda-kuda ini. Karena kaki kuda-kudanya ada 2, maka kita kalikan 2 menjadi 8,32 meter untuk kaki kuda-kuda. Selanjutnya kita menghitung panjang dari balok tariknya. Nah, balok tarik itu posisinya berada di bagian bawah ini. Di sini sudah dikasih nilainya adalah 750 cm atau 7,5 meter. Nah, maka panjang kayu untuk balok tarik adalah 7,50 meter. Dan selanjutnya kita hitung balok kunci. Balok kunci berada di bagian tengah ini. Nah, untuk balok kunci digunakan ukuran panjang kayunya adalah 80 cm atau 0,80 meter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan panjang kayu dari setiap bagian-bagian konstruksi kuda-kuda. Seluruhnya kita akan jumlahkan seluruh panjang kayunya. Karena kayunya semua menggunakan ukuran 8/12, jadi ukurannya sama. Maka kita totalkan panjang kayunya adalah 23,42 meter. 23,42 meter itu adalah seluruh panjang kayu untuk konstruksi kuda-kuda. Bisa dikatakan untuk satu konstruksi kuda-kuda. Nah, karena pada perencanaan jumlah kuda-kuda yang terpasang sebanyak 3 buah, maka panjang kuda-kuda yang telah dihitung dikalikan 3, sehingga menjadi 70,26 meter. Itu panjang kayu yang kita butuhkan untuk 3 buah kuda-kuda. Nah, sekarang kita hitung volume kayu kuda-kudanya berapa. Nah, untuk volume kayu kuda-kuda, rumusnya adalah panjang kayu dikali dengan ukuran dimensi kayunya. Kita udah dapat panjang kayunya 70,26 meter. Kemudian kita kalikan dengan dimensi kayunya yang ada di sini. Nah, hasilnya adalah 0,675 meter kubik. Itu adalah volume untuk kayu kuda-kuda. Nah, selanjutnya kita akan menghitung volume pekerjaan rangka atap. Di sini diketahui kayu reng yang digunakan ukuran 2/3 dan kayu usuk atau kaso yang digunakan adalah ukuran 5/7. Nah, kita akan mencoba menghitung volume pekerjaan rangka atapnya dan volume kayunya. Nah, pada gambar di samping, di sini ditunjukkan untuk reng. Ya, untuk reng itu kita beri tanda garis berwarna biru. Kemudian untuk kaso atau usuk, penempatannya itu kalian bisa lihat garis yang berwarna biru muda. Nah, yang pertama kita hitung volume pekerjaan rangka atap. Untuk menghitung volume pekerjaan rangka atap, itu rumusnya sama dengan jumlah luas bidang atapnya. Jadi, kita bisa menghitung luas dari bentukan atapnya ini. Kalau bentuk atapnya begini, tinggal kita hitung saja berapa luasnya.
sini sudah dihitung luas dari atap ini adalah 61 meter persegi. Itu untuk volume rangka atap. Nah, yang kedua, kita hitung volume kayu rangka atapnya. Yang kita hitung berapa meter kubik kayu yang kita butuhkan untuk membuat atau untuk memasang reng dan memasang usuk. Nah, rumusnya di sini adalah volume kayu rangka atap itu sama dengan panjang kayu dikali dengan dimensi kayunya, kemudian dikali dengan jumlah kayu yang terpasang pada konstruksi rangka atapnya. Yang pertama, kita hitung dulu volume kayu reng. Nah, di sini ada kayu reng. Nah, volume kayu reng itu panjang kayunya adalah 7 meter. Kita ambil panjang kayu terpanjang. Nah, ini kan karena reng ini dipasangnya melintang seperti ini. Nah, karena di sini sudah ada panjang 7 meter, kita ambil yang terpanjang yaitu 7 meter panjangnya. Kemudian kita kali dengan dimensinya. Di sini kan dimensinya 2/3. Berarti 0,02 dikali 0,03 meter. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,0042 meter kubik. Nah, sekarang kita kalikan dengan berapa banyak jumlah rengnya. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah rengnya, nah jumlah reng ini ditentukan dari bentuk dan ukuran genteng yang kita gunakan. Namun, pada gambar rencana dapat kita hitung jumlah rengnya yaitu 31 buah. Kalau kita pakai secara manual, di gambar ini kita bisa hitung berapa banyak rengnya. Yang garis-garis berwarna biru ini biru tua ini kalian bisa hitung. Nah, kalau dihitung itu banyaknya 31 buah. Tetapi untuk penggunaan reng itu biasanya sesuai dengan bentuk atapnya. Jadi tidak harus 31, bisa saja lebih atau bisa saja kurang. Jadi tergantung dari bentuk atapnya. Nah, karena di sini kita sudah menghitung banyaknya 31 buah atau 31 jumlah reng, maka kita kalikan dengan volume reng yang tadi, maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,1302 meter kubik. Itu adalah volume kayu rengnya. Nah, yang kedua adalah kita hitung volume kayu untuk kasonya. Nah, kaso kan kalau kita lihat pada gambar posisinya vertikal seperti ini. Nah, di sini kalian bisa hitung berapa banyak kasonya. Nah, kaso ini ditentukan juga dari ketentuan jaraknya, jarak pemasangan kasonya. Jadi kalau misalkan di sini jarak pemasangan kasonya adalah 20. Nah, kalau di sini jarak kasonya itu antara 40 sampai 50 cm. Nah, sekarang kita hitung volume kayu kasonya. Nah, karena di sini kita sama seperti reng, kita ambil kayu terpanjang. Nah, di sini kita hitung kayu terpanjang adalah 7 meter. Kemudian kita kali dengan dimensinya. Di sini dimensinya 5/7. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 0,0245 meter kubik. Nah, kita kalikan dengan jumlah kaso. Dari mana dapat jumlah kaso? Kalian bisa hitung berapa banyak kaso yang ada pada gambar kerjanya. Di sini sudah ada, kita hitung jumlahnya ada 13 buah. Maka hasil yang kita dapatkan untuk volume kayu kaso atau usuknya adalah 0,3185 meter kubik. Nah, selanjutnya kita menghitung pekerjaan pemasangan kayu gording dan nok. Kalau dilihat pada gambar, posisi kayu gording itu kita beri tanda warna hijau. Nah, di sini diketahui panjang kayu gording itu adalah 7 meter. Kalau kita lihat posisinya yang warna hijau ini ya, dia melintang seperti ini. Kita ambil yang terpanjang yaitu 7 meter. Kemudian jumlah kayu gording ada 4 buah. Di sini kita hitung jumlah kayu gordingnya ada 4. 1, 2, ini 1, kemudian ini 2. Di bawah hubungan ini ada 3, kemudian di sini ada 4. Berarti ada 4 buah jumlah gording.
Kemudian ukuran dimensi kayu yang digunakan adalah 8/12, artinya ukurannya adalah 0,08 dikali 0,12 meter. Nah, ditanyakan volume pekerjaan pemasangan gording. Untuk rumus volume pekerjaan pemasangan gording itu sama dengan mencari volume kayu pada usuk dan kaso, yaitu panjang kayu dikali dengan ukuran dimensi kayu dan dikali dengan jumlah gordingnya. Di sini sudah didapatkan panjang kayu 7 meter dikali dimensi kayunya 0,08 kali 0,12 meter dikali berapa banyak jumlah gordingnya, yaitu ada 4 buah. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,2688 meter kubik. Itu untuk volume kayu gording. Nah, selanjutnya kita hitung volume kayu nok. Nah, kayu nok ini pemasangannya melintang juga, tepat berada di atas antara 3 kuda-kuda ini. Nah, volume kayu nok itu sama dengan panjang kayu yang terpasang. Nah, panjang kayu yang terpasang itu sama dengan kayu nok berada tepat di atas tiang kayu makelarnya, sehingga panjangnya sama dengan lebar atap, yaitu 7 meter. Yang tadi Bu Guru bilang bahwa kayu nok itu dia dipasang melintang tepat di atas ini. Jadi kita ambil panjangnya adalah 7 meter. Nah, yang keempat kita akan menghitung pekerjaan pemasangan lisplang. Nah, kalau di sini digambar pemasangan lisplang itu berada di bagian terluar ini. Nah, di bagian depan dan di bagian belakang kita pasangkan lisplang. Kenapa di bagian depan dan belakang? Tidak, karena bentuk atapnya berbentuk pelana, maka bagian samping kanan dan samping kirinya itu tidak terpasang lisplang karena dia tertutup oleh dinding ampik yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan bahwa rumahnya ini punya dinding ampik bagian kanan dan bagian kiri. Nah, lisplang kayu berupa papan kayu berukuran 3/30 cm. Nah, ukuran lisplangnya ini kita gunakan 3/30 cm. Maka volume untuk lisplang itu sama dengan jumlah panjang tritisan atau overstack sepanjang meter. Jadi kita menghitung volume lisplang ini, kita hitung saja berapa panjang pemasangannya. Nah, ini kita jumlahkan. Di sini kan ada 3 meter, 1 meter 50, 4 meter, ditambah 4 meter, 1 meter 50, ditambah 3 meter. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 17 meter untuk pemasangan lisplangnya. Nah, selanjutnya yang kelima kita hitung panjang bubungan. Nah, untuk volume bubungan itu sama dengan panjang bubungan yang terpasang. Artinya, bubungan berada tepat di atas penutup atap yang melintang sehingga panjangnya sama dengan lebar atap, yaitu 7 meter. Bubungan juga kalau di sini digariskan berwarna kuning pas tepat di paling atas ya. Nah, kita pakai panjang 7 meter yang paling panjang ya. Itu untuk volume bubungan. Kemudian selanjutnya adalah volume pekerjaan penutup atap. Nah, untuk pekerjaan volume atap, rumus yang kita gunakan adalah luas dari penutup atap dibagi dengan cos alfa. Kenapa rumusnya seperti ini? Karena bentuk atap yang kita gunakan adalah berbentuk atap pelana. Nah, cos alfa itu didapat dari sudut kemiringan atap rumah. Untuk rencana atap ini kita menggunakan kemiringan 30 derajat karena kita berada di daerah tropis ya, maka sudut kemiringan atap yang kita gunakan menggunakan ukuran standar yaitu 30 derajat. Nah, tinggal kita hitung saja volume luas penutup atap pelana itu kan tadi luas penutup atap dibagi cos alfanya. Maka luas penutup atapnya kita hitung panjang dikali lebar dibagi cos 30. 30 ini kan alfanya 30. Nah, maka kalian hitung dulu luas penutup atap ini berapa. Nah, kalian hitung luasnya berapa.
Nah, di sini Bu Guru sudah hitung dapatnya 61 meter persegi, kemudian kita bagi cos 30. Maka hasilnya adalah 395,46 meter persegi. Itu adalah luas untuk penutup atapnya, atau sama dengan volume luas penutup atap. Nah, sampai di sini sudah paham bagaimana cara menghitung pekerjaan rangkap dan penutup atap. Jika kalian masih belum paham, bisa kalian langsung tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung hubungi Bu Guru. Nah, selanjutnya kita membahas pekerjaan yang kedua, yaitu menghitung volume pekerjaan plafon. Nah, bagian plafon yang kita hitung volume pekerjaannya yaitu yang pertama kita hitung pekerjaan rangka plafonnya, yang kedua menghitung penutup plafonnya, dan yang ketiga kita hitung list plafonnya. Nah, di sini sudah diberikan gambar rencana plafon. Ya, plafon yang kita gunakan yaitu papan gipsum. Nah, di sini Bu Guru berikan outline kembali untuk membantu kalian memudahkan untuk menghitung. Nah, ini Bu Guru bagi untuk posisi yang warna merah, ya, itu untuk ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur itu punya penutup plafon yang sama atau satu ruangan. Kemudian yang kedua itu ada ruang kamar mandi atau WC. Dan yang ketiga itu ada ruang tidur, karena ruang tidur di sini ada 2 buah, berarti nanti kita harus hitung keduanya. Nah, yang pertama kita hitung dulu pekerjaan rangka plafon, atau kita cari volume rangka plafonnya. Nah, rangka plafon berfungsi sebagai dudukan penutup plafon. Direncanakan rangka plafon menggunakan besi metal hollow. Ya. Nah, rumusnya adalah volume pekerjaan rangka plafon sama dengan jumlah ruangan yang akan dipasang rangka atau jumlah luas ruangan yang akan dipasangkan rangka. Maka tadi kan Bu Guru sudah bagi ruang pertama, ruang kedua, dan ruang ketiga. Contohnya seperti ini. Bu Guru buatkan outline kembali. Ini adalah ruangan yang pertama, ini adalah ruang yang kedua, dan ini adalah ruang yang ketiga. Ruang ketiga ada 2 buah ya. Nah, kenapa Bu Guru bagi seperti ini? Untuk memudahkan kalian menghitung. Nah, yang pertama kita hitung dulu ruang yang pertama. Berarti yang ini, yaitu ada ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang dapur. Itu adalah ruang pertama. Kita hitung luasnya. Kalian tinggal hitung luasnya, kemudian kalian dapatkan di sini 27,05 meter persegi. Itu untuk luas ruang pertama. Kemudian untuk luas ruang yang kedua yaitu kamar mandi, ya, itu adalah 1,80 meter dikali 1,50 meter. Hasilnya adalah 2,70 meter persegi. Dari mana dapat ukuran ini? Kalian bisa lihat pada gambar bestek rencana plafonnya. Nah, yang ketiga adalah ruang tidur. Nah, ruang tidur ukurannya 3 meter kali 3 meter 50. Nah, karena ruang tidurnya ada 2, maka kita kalikan 2. Maka hasilnya adalah 21 meter persegi. Jadi, volume pekerjaan pemasangan kerangka plafon seluruh ruangannya adalah, kita jumlahkan ketiganya, 1, 2, 3, kita jumlahkan, maka kita dapatkan hasilnya adalah 50,75 meter persegi. Itu adalah volume pemasangan rangka plafon. Nah, selanjutnya kita hitung kebutuhan kerangka plafon yang kita gunakan pada rencana plafon berikut. Kalau sebelumnya kita hitung volume pekerjaan pemasangan rangka plafonnya, kalau sekarang kita hitung kebutuhan kerangka plafonnya. Karena tadi kita gunakan rangkanya adalah besi hollow. Nah, di sini jarak setiap rangka yang terpasang adalah 60 cm. Coba kalian perhatikan pada gambar.
Nah, di sini Bu Guru kembali membagi setiap ruangan dengan garis berwarna merah, biru, dan hijau. Ini fungsinya untuk memudahkan kalian menghitung, ya. Nah, di posisi ruangan yang pertama ini yang berwarna merah itu kan bentuknya tidak persegi karena di sini masih ada ruangan sedikit atau ruang kecil, maka Bu Guru bagi kembali, ya. Kita hitung dulu. Untuk rumusnya adalah panjang rangka yang dibutuhkan dibagi dengan jarak rangkanya. Nah, di sini Bu Guru ambil ini bagian yang pertama dan ini bagian yang kedua. Untuk ruangan pertama ya. Nah, ini untuk ruang yang pertama. Ruang pertama ini Bu Guru bagi lagi menjadi dua. Kenapa Bu Guru bagi menjadi dua? Karena dia posisinya ada yang bagian kecil. Jadi di sini kan pendek, nah di sini panjang. Nah, untuk memudahkan kalian menghitung. Nah, ini bagian yang pertama. Nah, bagian pertama kita hitung panjang horizontal. Nah, panjang horizontal itu adalah 3 meter 50. Ini kan horizontal ya. Nah, itu 3 meter 50. Kita bagi jarak rangkanya kan 60 cm. Tinggal kalian bagi, hasilnya adalah 5,83 setara dengan 6 buah batang. Nah, berarti kita pasang nanti batang yang melintang itu yang vertikal itu adalah 6 batang. Panjangnya mana? Panjangnya 7 meter. Kan kita mau pasang di bagian sini nih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya 7 meter. Maka hasilnya adalah 42 meter batang rangka. Nah, kemudian bagian vertikal. Lihat bagian vertikal di sini vertikal itu panjangnya 7 meter. Kita bagi dengan jaraknya 0,6. Nah, hasilnya adalah 11,67 setara dengan 12 batang. Berarti kita pasang nanti di sini 12, 1, 2, 3, 4 terus panjangnya sampai 12. Kayunya panjangnya adalah 3 meter 50 karena kan pasangnya horizontal. Nah, maka kita butuhkan banyaknya adalah 42 meter batang rangka. Artinya yang 7 meter ini merupakan panjang rangka vertikal, yang 3 meter 50 adalah panjang rangka horizontal. Nah, selanjutnya bagian yang kedua. Ini masih di ruangan 1 tapi yang bagian kecilnya. Nah, yang bagian kecilnya ini ukurannya ini adalah yang horizontal ini 1 meter 70. Di sini 1 meter 70 ya. Kemudian kita bagi jaraknya 0,6 atau 60 cm. Hasilnya adalah 2,83 setara dengan 3 batang rangka kita kali 1,5. Ingat 1,5 dapat dari mana? Dari sini karena kita mau pasangnya itu adalah vertikal. Maka kita dapatkan 2 meter batang rangka. Nah, untuk yang vertikal kita lihat ukuran horizontalnya. Ya, itu panjangnya 1 meter 50 dibagi 0,6 meter. Hasilnya 2,5 setara dengan 3 batang. Kita kali 1,70 karena masangnya horizontal. Ya. Kita pasangnya horizontal. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 5,1 meter batang rangka. Selanjutnya kita hitung untuk ruangan yang kedua, berarti ruangan yang warna hijau ini. Ya, ruangan yang warna hijau ini kita hitung caranya sama. Kita lihat dulu panjang bagian horizontal. Nah, ini panjang horizontal ya. 1 meter 80 bagi 0,6 meter. Kita dapat 3 batang rangka. Nah, kemudian kita kalikan 1,5 karena kita kan mau pasangnya berbentuk vertikal. Kita mau pasang ke bawah begini. Panjangnya 1 meter 50, kita dapatkan 2 meter batang rangka. Begitu juga, perhatikan ruangan vertikalnya. Itu ada 1 meter 50 panjang ruangannya. Kita bagi 0,6 meter untuk jarak rangkanya. Kita dapatkan 3 buah batang rangka yang panjangnya 1 meter 80 karena kita pasangnya horizontal. Maka kita dapatkan 5,4 meter batang rangka. Nah, sekarang untuk ruangan yang ketiga caranya juga sama ya.
kalian cari dulu panjang horizontal. Ini kan panjang ruangan horizontal itu 3,50 meter. Nah, jarak setiap rangka kan 0,6 meter. Maka kita dapatkan 3 buah batang rangka yang panjangnya 3 meter karena kita memasangnya begini. Nah, begini. Jadi kita butuh 3 batang rangka yang panjangnya 3 meter. Maka hasilnya adalah 18 meter. Begitu juga lihat ruangan yang bentuk vertikal. Berarti ini ruangan vertikal itu 300 atau 3 meter. Kita bagi jaraknya 0,6 meter. Maka kita butuhkan 5 batang rangka yang panjangnya 3,50 meter karena kita mau masangnya ke horizontal. Nah, ke sini ke 3,50 meter nih. Nah, kita butuh. Nah, maka kita dapatkan 17,5 meter. Karena kita punya 2 ruangan, maka setiap ruangan kita kalikan 2. Hasilnya jadi 35,0 meter. Nah, kemudian kalian jumlahkan semuanya atau kalian totalkan semuanya. 42 meter, 2 meter, 5,1 meter, 2 meter, 5,4 meter, 18 meter, 35 meter, maka hasilnya adalah 151,5 meter rangka hollow yang kalian butuhkan. Sampai di sini ya. Kalau masih bingung dan masih belum paham, bisa langsung tanyakan kepada Bu Guru. Nah, yang kedua, pada pekerjaan plafon, kita hitung penutup plafon. Nah, penutup plafon terbuat dari berbagai jenis bahan. Di antaranya ada bahan yang triplek atau plywood, ada pakai Eternit, ada GRC, papan gipsum, dan papan kayu atau lamber sering. Nah, di sini kita rencanakan menggunakan papan gipsum, ya. Nah, maka volume untuk pekerjaan penutup plafon itu sama dengan jumlah luas ruangan yang akan dipasang plafonnya. Balik lagi ke gambar. Di sini Bu Guru kembali menggambarkan dengan menggunakan garis berwarna supaya membantu kalian menghitung. Di sini ada garis warna merah, biru, dan warna hijau. Untuk ruang pertama, Bu Guru ambil yang warna merah, ruang kedua yang warna hijau, dan ruang ketiga itu ada warna biru. Ya, ada 2 buah ya. Nah, sekarang yang pertama kita hitung dulu ruang yang pertama. Bu Guru buat kembali outline seperti ini untuk memudahkan kita menghitung luasnya. Karena untuk pekerjaan penutup plafon itu kita cari luas dari ruangannya. Nah, karena bentuknya seperti ini, tinggal kalian cari saja luas ruangannya. Yang pertama, kita dapatkan 27,05 meter persegi. Nah, kemudian luas ruangan yang kedua itu kita dapatkan 2,70 meter persegi. Dan ruangan yang ketiga kita dapatkan 10,5 meter persegi untuk satu ruangan. Karena ruangannya ada 2, maka kita kalikan 2, hasilnya adalah 21 meter persegi. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya untuk pekerjaan pemasangan penutup plafon, maka hasilnya adalah 50,75 meter persegi. Jadi untuk pekerjaan penutup plafon, kalian hanya mencari luas dari setiap ruangannya saja. Gampang kan? Karena di sini sudah ada ukurannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pekerjaan pemasangan list plafon. Nah, fungsinya list plafon ini untuk memberikan tampilan terlihat lebih rapi, bersih, dan menjadikan ruang lebih indah atau estetis. Nah, volume untuk pekerjaan list plafon adalah kita cari jumlah panjang ruangan yang akan kita pasangkan list. Balik lagi ke gambar. Di gambar, Bu Guru berikan outline dengan garis berwarna merah untuk ruang pertama, warna hijau untuk ruang kedua, dan warna biru untuk ruang ketiga. Nah, kita hitung ruangan yang pertama. Di sini, karena volume pekerjaan list plafon ini kita hanya mencari panjangnya saja, maka gampang menghitungnya. Di sini kita akan pasang list plafon. Ini ukurannya berapa? 3,50 meter. Kemudian kita pasang lagi di sini 7 meter. Kemudian kita pasang lagi di sini 3,50 meter. Kemudian kita pasang lagi di sini 4,50 meter. Di sini 1,70 meter. Di sini 1,50 meter. Ini 1,70 meter dan di sini 1 meter. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 24,4 meter.
atau bisa dikatakan kita mencari keliling dari panjang atau keliling dari ruangannya. Kemudian ruangan kedua kita akan pasangkan list mengelilingi ruangan ini. Tadi Bu Guru bilang sama seperti kita mencari keliling ruangan. Kita bisa pakai rumus keliling ruangan 2 kali panjang tambah lebar, maka kita dapatkan 6,6 meter. Tapi kalau kalian mau menghitung manual juga bisa. Di sini kan 1,50 meter, ini ditambah 1,80 meter, tambah 1,50 meter, tambah 1,80 meter, maka tetap hasilnya adalah 6,6 meter. Selanjutnya, ruangan ketiga. Nah, ruangan ketiga pun sama. Kita pakai rumus keliling ruangan atau keliling bangunan persegi. Maka kita dapatkan 13 meter. Karena ruangannya ada 2, maka kita kalikan 2. Hasilnya adalah 26 meter. Maka atau jadi volume pekerjaan pemasangan list plafon seluruh ruangan kita totalkan dari ketiga ruangan yang sudah kita hitung, maka hasilnya adalah 57 meter. Nah, bagi yang masih belum paham boleh bertanya atau tulis di kolom komentar. Nah, karena materinya sudah Bu Guru jelaskan semua, maka sekarang kita masuk ke LKPD 4 atau lembar kerja peserta didik yang keempat, yaitu menghitung volume pekerjaan atap dan pekerjaan plafon. Nah, setelah kalian memperhatikan materi yang sudah Bu Guru jelaskan, sekarang kalian perhatikan LKPD-nya. LKPD ini bisa kalian download di LMS ya. Kalian bisa download nanti di bagian terakhir itu nanti ada LKPD, jangan lupa dibaca kemudian dikerjakan. Jika masih ada yang bertanya atau belum paham bisa langsung ditanyakan. Oke? Materi sudah selesai disampaikan, kemudian LKPD sudah diberikan, maka berakhirlah penjelasan untuk pembelajaran online untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.